Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Filsafatan yuk. Berfilsafat. Tidak ada yang ada kecuali ada. Tidak ada yang ada kecuali ada itu sendiri. Ada itu sendiri karena ada tidak memiliki lawan. Ada itu wujud. Wujud itu tidak memiliki tandingan, wujud itu tidak memiliki lawan. Kita bisa atau kita mungkin seringkali menganggap bahwa ada itu lawan katanya adalah tidak ada. Akan tetapi secara fakta, sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditunjukkan buktinya. Sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dibuktikan ketiadaannya. Kalau jauh kita bisa lawankan dengan dekat. Sesuatu yang jauh misalnya langit, sesuatu yang dekat misalnya bumi, kita bisa menunjuk dengan jari kita. Atau besar kita lawankan dengan kecil. Sesuatu yang besar bisa kita tunjuk, contoh misalnya gunung. Sesuatu yang kecil juga bisa kita tunjuk, contoh misalnya kerikil. Atau yang panjang kita lawankan dengan yang pendek. Yang panjang misalnya pohon kelapa. Yang pendek misalnya apa? Banyaklah apa saja ya. Sapu lidi misalnya, sapu lidi itu pendek. Jadi semua yang kita pertentangkan itu bisa kita lihat wujudnya, bisa kita tunjukkan. Ya, bukti fisiknya bisa kita identifikasi. Akan tetapi kalau ada pertanyaan, ada, lawan katanya apa? Secara spontan orang menganggap tidak ada. Oke, sekarang sebutkan sesuatu yang ada. Contoh misalnya air itu ada, api itu ada, udara itu ada, bisa kita buktikan, kita bisa menghirupnya. Suara itu ada, kita bisa buktikan dengan mendengarkannya. Sekarang contoh buktikan tidak ada. Contoh, sebutkan sesuatu yang tidak ada, satu saja. Ya, orang spontan menjawab setan. Nah, kalau emang setan nggak ada, kenapa Anda bisa menyebut? Sebutkan sesuatu yang tidak ada. Cari terus menerus. Ada yang pernah menyebutkan murka Allah kepada hambanya. Itu tidak ada. Murka Allah kepada hambanya itu tidak ada. Oke? Yakin itu tidak ada? Jika tidak ada, kenapa Anda bisa menyebutkannya? Minimal dia ada dalam level imajinasi. Dia masih ada dalam level imajinasi karena ada atau wujud itu sifatnya bertingkat-tingkat. Ada wujud yang dalam level imajinasi, ada wujud yang dalam level materi. Jadi ada itu tidak bisa disandingkan dengan apapun. Ada, wujud itu tidak bisa ditandingi dengan apapun. Jadi kemanapun kita berada, kita akan tetap di dalam ruang lingkup ada. Kita akan diselimuti oleh ada. Kita akan diselimuti, dikelilingi, dikepung oleh ada. Meskipun ada itu hanyalah satu karena dia tidak terbagi-bagi, akan tetapi dia bisa menyelimuti, dia bisa mengepung 1 triliun benda-benda. Ada 1000 batu, dia dikepung oleh satu yang namanya ada. Karena batu itu tidak ada yang tidak ada. Semua batu itu bergantung kepada ada. Tidak mungkin batu itu bisa ada kalau ada itu tidak ada. Jadi keberadaan batu itu bergantung kepada ada, kepada wujud. Tidak mungkin ada air kalau wujud itu tidak ada. Jadi keberadaan air itu bergantung kepada wujud. Tidak mungkin ada udara kalau tidak bergantung kepada wujudnya. Wujud semuanya harus bergantung kepada wujud, kepada ada. Tidak mungkin yang tidak ada itu bisa memberikan wujud. Maka yang bisa memberikan wujud dia haruslah sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada tidak bisa dihilangkan. Anda berimajinasi saja, hilangkan sesuatu yang ada, coba Anda bayangkan. Hilangkan. Bahkan dalam kekosongan sekalipun,
Kalau Anda membayangkan sesuatu yang kosong, maka di dalam kekosongan itu pasti ada warna, ada suasana, ada bentuk. Kalau bentuk berarti sudah masuk ukuran, sudah masuk apa saja. Atau yang paling lembut misalnya level makna. Ya, makna itu juga termasuk salah satu gradasi daripada wujud, gradasi daripada ada. Ada gradasi yang terlembut, ada gradasi yang terkasar. Ya kalau yang terkasar itu misalnya bisa dilihat, itu ada bentuknya, ada wujudnya. Ya. Misalnya benda-benda yang kita lihat sekeliling kita, batu misalnya, ada wujudnya, ada bendanya. Misalnya seperti api. Api itu berwujud dan efeknya panas. Efeknya panas, ya itu gradasi daripada wujud yang paling bisa kita cerna secara indera dan akal kita. Kemudian di atas itu lagi ada gradasi wujud yang lebih lembut. Misalnya di alam imajinasi. Di alam imajinasi itu kita bisa membayangkan api. Apinya ada di dalam imajinasi kita, akan tetapi panasnya sudah tidak ada. Ya, kalau di alam fisik tadi itu ada api dan apinya panas dan membakar. Akan tetapi kalau kita naikkan lagi wujud api itu ke dalam imajinasi kita, maka panasnya bisa kita hilangkan dan efek membakarnya juga tidak ada di situ. Efeknya menjadi tidak membakar karena kita bisa membayangkan api tetapi dingin. Itu level imajinasi. Kalau kita naikkan lagi itu wujud yang lebih lembut lagi. Tidak ada bentuk fisiknya, juga tidak ada efek rasanya, baik itu panas, dingin, manis, pahit dan sebagainya. Nah, disitulah level ruh, level makna. Ya, makna misalnya saya dan Anda sedang mendengarkan. Kata dan itu sendiri bentuknya bagaimana, efeknya apa, kan kita nggak bisa membayangkan. Tapi kita bisa memahaminya, bisa kita cerna. Ya, seperti itu ya, gradasi wujud seperti itu. Jadi tidak ada yang ada kecuali ada itu sendiri. Ada itu sendiri yang tidak bisa disandingkan dengan apapun. Dia adalah satu. Tapi satu di sini bukan satu yang dibagi daripada setengah, atau satu yang bisa dibagi 4 menjadi seperempat, atau satu yang ditambah satu sama dengan 2. Bukan satu itu yang dimaksud. Tapi satu di sini adalah benar-benar satu yang tidak ada satupun yang sepadan dengan dia. Karena kalaupun ada yang sepadan itu dia harus lawan katanya, yaitu tidak ada. Sedangkan tidak ada sendiri itu tidak mungkin bisa ada. Ya, jadi dia satu, dia ahad. Pasal pertama. Kemudian pasal yang kedua, dia satu dan dia tempat bergantung segala sesuatu, karena tidak mungkin sesuatu bisa ada kalau ada itu tidak ada. Jadi dia tempat bergantung kepada sesuatu, tempat bergantung dari segala sesuatu. Ada itu ada sejak dulu sekali. Kapan awalnya? Anda bayangkan saja imajinasi Anda, ikuti imajinasi Anda, kapan ada itu berada. Kalau Anda begitu mengambil satu titik ada itu mulai tahun sekian misalnya, oke, katakanlah misalnya mulai tahun 0 misalnya. Sebelum 0 itu apa? Ada atau tidak sesuatu? Anda bayangkan saja. Apakah kosong sama sekali? Atau ada sesuatu? Kalaupun kosong, itu ada apa di situ? Ada ruang apa di situ? Adakah kegelapan, adakah cahaya? Kalau masih ada kegelapan dan masih ada cahaya, berarti ada atau wujud itu sudah ada sebelum kosong itu ada. Karena yang Anda maksud dengan kosong itu hanyalah pembatasan tentang ada. Anda sendiri yang memberikan batasan terhadap wujud itu sendiri, yang sebenarnya wujud itu tidak ada batasnya, tidak ada batasannya, maka dia tidak mungkin dilahirkan oleh apapun, karena dialah yang sebenarnya menjadi sumber dari segala keberadaan segala sesuatu. Jadi wujud itu tidak mungkin dilahirkan dari apapun. Karena tidak ada yang setara dengan dia, maka tidak mungkin wujud itu bisa melahirkan sesuatu. Kalau kita bicara anak misalnya, orang tua itu kalau orang tuanya manusia, maka anaknya juga berupa manusia. Kalau ayah ibunya, kalau bapak ibunya itu misalnya dari binatang misalnya, kambing misalnya, maka yang lahir juga anak kambing. Dan ketika kambing ini sudah
dewasa, dia akan setara dengan orang tuanya, sama-sama kambingnya. Ya, artinya dia itu bisa terbagi-bagi, bisa ada zat yang menandinginya. Manusia juga seperti itu, anaknya sama-sama manusia. Nah, sedangkan ada itu sendiri, tidak ada yang bisa menyamainya. Tidak ada apapun yang bisa menyamainya, tidak ada. Segala sesuatu akan lembut, akan melebur ke dalam wujudnya wujud, ke dalam adanya ada itu sendiri. Dan tidak ada satupun yang bisa setara dengan dia. Tidak ada satupun yang setara dengan wujud. Tidak ada. Ya. Jadi wujud itu meliputi segala sesuatu. Wujud itu meliputi segala sesuatu. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.